memasuki malam-malam yang terbaik di antara malam yang ada pada bulan Ramadan, yaitu malam ke-21 sampai malam ke-29. Dan Nabi SAW di malam ini, beliau sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, ahya laila, beliau menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlah, beliau membangunkan istri-istrinya, wa saddat mizarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Makna mengencangkan ikat pinggang di sini para ulama mengatakan beliau selama 10 hari terakhir pada bulan Ramadan beliau tidak menyentuh istrinya. Beliau fokus dalam qiyamul lail, fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai seperti ini beliau lakukan? Apa sih keutamaan Lailatul Qadar, malam yang terbaik? Maka kita bisa melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sebagaimana yang sudah dibacakan Imam tadi. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Kapan ini malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ini adalah malam 10 hari terakhir yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita cari. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taharau Lailatul Qadar fi 'ashri awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Inilah dia, di antara malam ke-21 sampai malam ke-29. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Apa yang kalian tahu tentang malam Lailatul Qadar? Tahukah kalian apa itu sih malam Lailatul Qadar? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang malam Lailatul Qadar itu dan keutamaan-keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lailatul Qadar khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama menjelaskan, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, dahulu Nabi SAW pernah bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan bahwa ada dari kalangan Bani Israel yang siang harinya dia mengangkat senjata, dia memerangi musuh-musuh Islam. Dari kalangan Bani Israel, dia memerangi musuh-musuh Islam di siang harinya. Sedangkan di malam harinya dia melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat sampai pagi. Dan ini dia lakukan selama 80 tahun dari usianya. Dia lakukan terus-menerus selama 80 tahun dari usianya, atau sekitar 1000 bulan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ada 4 orang dari kalangan Bani Israel yang dia selama 80 tahun tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Selama 80 tahun tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sehingga hal ini membuat para sahabat yang mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka takjub.
ada orang selama 80 tahun tidak pernah berbuat maksiat. Kalau kita saja mungkin satu hari ini entah sudah berapa kali maksiat yang kita buat. Mulai dari maksiat mata, melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia nyata ataupun di alat-alat komunikasi kita, atau kita berbicara tentang pembicaraan yang jelek, menggibahi saudara kita, menceritakan aib saudara kita. Satu hari ini tak berapa kali maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu para sahabat kagum, kok bisa ada orang yang tidak pernah berbuat maksiat selama 80 tahun dari usianya. Akhirnya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, sahabat-sahabatku kagum dengan orang-orang Bani Israel ini. Maka sampaikan kepada mereka, ada hal yang lebih baik dari itu, andai mereka kerjakan." Maka Jibril alaihissalam pun membaca surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Maka para ulama mengatakan, ikhwan fillah nazanallahu iyyakum jami'an, amalan yang dikerjakan oleh seseorang pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh Bani Israel selama 80 tahun tersebut. Yang mereka siang harinya berperang, malam harinya qiyamul lail. Maka tatkala seseorang muslim melakukan sebuah amal dan amalan tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang dilakukannya lebih baik, lebih banyak pahalanya, lebih utama daripada apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Coba kita bayangkan ikhwan fillah, kalau logikanya kita kerja di sebuah perusahaan, satu bulan gaji kita 10 juta misalnya. Ada orang yang nawarin kita, "Bapak, gak usah kerjanya sebulan, satu hari aja. Satu hari kerja dapat gaji 10 juta. Setiap satu hari gajinya 10 juta. Tentu yang kita pilih yang mana? Pasti yang kita pilih yang satu hari. Ya, ada orang yang mau memilih 10 yang satu bulan dia dapatkan gaji 10 juta. Pasti dia akan pilih satu hari. Satu hari dia dapat 10 juta. Maka ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, kalau dalam urusan dunia saja kita lebih memilih yang terbaik, kenapa dalam urusan akhirat kita tidak cari yang terbaik? Ini dia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaannya. Satu malam yang seorang mukmin beramal pada malam tersebut, dan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka amal yang dia kerjakan itu lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini selama 80 tahun. Apa keutamaan yang lainnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi di ayat yang berikutnya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar. Turunnya malaikat dan ruh. Ruh ini sebagian para ulama mentafsirkan maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Maksudnya malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat pertama secara umum turunnya malaikat, kemudian kalimat kedua secara khusus yaitu malaikat Jibril, ruh. Sebagian yang lain mengatakan bukan Jibril, tapi maksudnya salah satu di antara malaikat-malaikat yang ada. Al-muhim, di malam itu turun malaikat ke langit dunia. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa turunnya malaikat pada malam itu lebih banyak daripada turunnya di malam-malam atau di hari-hari biasanya. Maka disebutkan jumlah malaikat yang turun ke langit dunia itu lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang bisa kita temui di dunia ini. Berapa jumlah kerikil yang ada di dunia? Jutaan, triliunan, jutaan triliun. Banyak jumlah kerikil yang kita dapatkan di dunia ini. Maka malaikat ketika malam itu
jumlah mereka lebih banyak dari kerikil yang ada di permukaan bumi ini tatkala mereka turun ke langit dunia. Dan turunnya mereka sama seperti turunnya ketika orang-orang duduk di majelis ilmu. Mereka turun di situ. Ini keutamaan yang kedua di malam Lailatul Qadar. Fiha min kulli amr salamun. Para ulama mengatakan tafsirnya, maknanya adalah pada malam hari itu seluruh malaikat-malaikat yang turun ke muka bumi ini mengucapkan salam li ahli masajid, kepada orang-orang yang ada di dalam masjid-masjid. Mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang menjalankan qiyamul lail, yang sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedang menjalankan amalan-amalan saleh. Hatta matla'il fajar, sampai pagi harinya. Mereka mengucapkan salam sampai pagi harinya. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya di malam hari itu penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat mengucapkan salam kepada penduduk bumi, kepada kaum muslimin yang bersegera mencari malam Lailatul Qadar. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini terus berlangsung sampai paginya. Ini keutamaan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, beliau memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai beliau menjauhi istrinya dengan tujuan untuk fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencari malam Lailatul Qadar? Sebagian orang kadang tatkala masuk 10 hari terakhir, mereka beranggapan mencari malam Lailatul Qadar dengan cara menghidupkan lilin atau menghidupkan lampu di depan rumahnya. Ya, lampu seperti obor dan yang lain-lain. Sebagian yang lain ya menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara semedi, dengan cara berdiam diri. Maka ini cara yang salah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pada malam Lailatul Qadar? Kita lihat hadis yang tadi. Nabi SAW pada malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, ahya laila, beliau hidupkan malam harinya. Bagaimana cara menghidupkan malam hari? Beliau melaksanakan qiyamul lail, beliau membaca Al-Quran, beliau berinfak, beliau bersedekah, beliau menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mencari malam Lailatul Qadar. Jadi bukan cara menghidupkan lilin, meletakkan obor di depan rumah dan yang lainnya. Bukan seperti ini cara mencari malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ikhwan fillah, karena Nabi SAW menyuruh kita untuk mencari malam Lailatul Qadar, maka berusahalah sekuat tenaga. Meskipun kita sudah tahu kalau sudah masuk pertengahan Ramadan sampai terakhir, badan mulai letih, tenaga mulai berkurang, pikiran mulai semeraut karena mikirkan THR anak dan istri pada hari raya. Namun tetap semangat, tetap berusaha untuk terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Dan demikian ikhwan fillah wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kajian singkat kita ini semoga ini menjadi motivasi untuk kita untuk terus bersemangat, untuk terus mengencangkan ikat pinggang mencari malam Lailatul Qadar dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum.